Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanabena. Saya dari kelas akuntansi syariah kelas 4E. Saya di sini ingin membaca materi 13 yang berjudul analisis regresi berganda dari mata kuliah Pak Rofi Udin. Oke, langsung saja. Regresi berganda. Regresi sederhana dengan satu variabel independen kurang mencerminkan perilaku variabel ekonomi. Misalnya, volume penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran ikan, tetapi juga variabel lain seperti harga barang bersaing, pendapatan konsumen, dan lain sebagainya. Bentuk umum regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut. YI sama dengan BO tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X2 tambah titik-titik tambah BX tambah E. Misalkan kita mempunyai dua variabel independen, Y1 sama dengan BO tambah B1X tambah B1X tambah E. B1 dan B2 merupakan koefisien regresi parsial. B1 adalah mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit X1 dengan asumsi variabel X2 tetap. B2 mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit X dengan asumsi variabel X tetap. Asumsi OLS. Ada beberapa asumsi dari metode OLS, yaitu 1. Hubungan antara variabel dependent X dan variabel independent Y adalah linear dalam parameter. 2. X nilainya tetap untuk observasi yang berulang-ulang, non-statistik. Dalam regresi berganda, diasumsikan tidak ada hubungan linear atau variabel independen atau tidak ada multikolinearitas. Yang ketiga, nilai harapan expected value atau rata-rata dari residual adalah 0. E sama dengan EI garis XI sama dengan 0. Yang keempat, variabel dari residual adalah sama homosegdasitas. Pelanggaran dari asumsi ini disebut dengan heteroskedasitas, yaitu varian tidak sama. Yang kelima, tidak ada standar korelasi antara variabel residual atau residual tidak saling berhubungan dengan residual yang lain. Pelanggaran asumsi disebut dengan autokorelasi. Yang keenam, variabel residual berdistribusi normal. Jika asumsi 1 sampai dengan 5 terpenuhi, menghasilkan estimator yang tidak biasa linear dan mempunyai varian yang minimum. Base linear unbiased estimators sama dengan blue. Tidak bias unbiased, yaitu nilai harapan sama dengan nilai yang sebenarnya. Linear yaitu linear terhadap variabel dependent Y. Varian yang minimum base estimator yang tidak bias dengan varian minimum disebut estimator yang efisien estimator. Terus selanjutnya materi standard error of estimate. Standard error of estimate mengukur persebaran atau variasi nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Formula pada standard error of estimate regresi berganda sebagai berikut. Formula untuk menghitung standard error koefisien regresi SE dalam kurung PO sama dengan var dalam kurung PO. SE dalam kurung B1 sama dengan dalam kurung besar var dalam kurung B1 sama dengan O2 per sigma 2/1 dalam kurung 1/2/12. R12 merupakan korelasi antara variabel independen X1 tambah X1 dan X2. Contoh regresi berganda dengan dua variabel independen, yaitu bagaimana pengaruh besarnya harga dan pengeluaran iklan mempengaruhi nilai penjualan komputer per bulannya. Sebanyak 20 toko komputer diambil sebagai sampel secara random. Regresi berganda estimasi. YI sama dengan PO tambah B1X1 tambah B2X1 tambah E. Y penjualan juta per bulan, X1 sama dengan harga juta, X2 sama dengan pengeluaran iklan juta per bulan. Carilah koefisien regresi dan interpretasikan nilai koefisien regresi. B, carilah besarnya standar error of koefisien. Mencari koefisien regresi berganda dengan SPSS. Intercept BO sebesar 109,685, artinya ketika harga dan pengeluaran iklan besarnya 0, volume penjualan sepeda motor sebesar 109,685 juta, besarnya koefisien regresi harga BI
min 7,360. Artinya ketika harga naik turun sebesar 1 juta rupiah, maka nilai penjualan akan naik turun sebesar min 7,360 juta dengan asumsi pengeluaran iklan 0. Besarnya koefisien regresi pengeluaran iklan B2 sama dengan 5,093. Artinya ketika pengeluaran iklan turun sebesar 1 juta, maka nilai penjualan akan naik sebesar 5,093 dengan asumsi harga 0. B. Besarnya standar error of coefficient regresi masing-masing sebesar 12,709, 2,069, dan 1,597. Koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang disesuaikan. Koefisien determinasi nilainya tidak pernah menurun jika variabel independen terus ditambah, walaupun penambahan variabel independen belum tentu mempunyai pembenaran dari teori ekonomi ataupun logika ekonomi. Sebagai alternatifnya, digunakan koefisien determinasi yang disesuaikan adjusted agar nilainya tidak merupakan fungsi dari variabel independen. Regresi berganda koefisien determinasi. Mencari koefisien determinasi dengan SPSS. Besarnya koefisien determinasi 0,593 dan besarnya koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0,546. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan lebih kecil dari nilai koefisien determinasi. B. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,593 mempunyai makna bahwa variasi penjualan komputer dijelaskan oleh variasi harga dan pengeluaran iklan sebesar 59,3%, sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel lain. Evaluasi harga regresi. Evaluasi harga regresi meliputi yang pertama, penilaian seberapa baik model regresi menjelaskan variabel-variabel dependen melalui koefisien determinasi R2. Yang kedua, uji signifikasi model, yaitu uji pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen melalui uji F. Yang ketiga, uji signifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel independen secara individu melalui uji T. Yang keempat, uji asumsi. Asumsi regresi linear klasik atau ordinary least squares (OLS). Uji kebaikan garis regresi melalui R2. Pada contoh regresi berganda volume penjualan komputer diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi sebesar 0,593. Angka ini berarti bahwa variasi harga dan pengeluaran iklan mampu menjelaskan variasi penjualan komputer sebesar 59,3%, sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Uji F digunakan uji signifikasi model, yaitu apakah semua variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Uji F menggunakan analisis varian, analysis of variance ANOVA. TSS sama dengan ESS tambah RSS. F sama dengan ESS per 3 min 1 SSR N min K. Prosedur uji dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, HO sama dengan P1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan titik-titik sama dengan B4 sama dengan 0. Hipotesis 0 mengatakan semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dan hipotesis alternatifnya menyatakan semua variabel dependen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, mencari nilai hitung dan nilai kritis dari tabel distribusi F. Nilai kritis dicari berdasarkan besarnya kotak dan DF. Besarnya DF ditentukan oleh numerator K-1 dan DF untuk denominator N-K. Yang ketiga, keputusan menolak atau gagal menolak HO. Jika F dihitung lebih besar daripada F kritis, maka kita menolak HO. Jika F hitung lebih kecil dari F kritis, maka gagal menolak HO. Apakah pengeluaran iklan dan jumlah sales penjualan secara bersama-sama mempengaruhi volume penjualan komputer dengan tingkat signifikasi 5%? Yang jawabannya yang pertama, HO sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan 0. HA sama dengan B1 kotak, B2 kotak 0. Yang kedua, nilai F kritis dengan kotak sama dengan 5% dan DF numerator K-1 sama dengan K sama dengan 3 min 1 sama dengan 2, serta DF denominator N-K sama dengan 20 kurangi 3 sama dengan 17, besar 3,59. F hitung sebesar, nilai F hitung
12,402 lebih besar daripada nilai F kritis 3,59 sehingga menolak hipotesis nol. Kesimpulannya, harga dan pengeluaran iklan secara bersama-sama berpengaruh terhadap volume penjualan sepeda motor. Uji signifikasi model dengan p-value. Keputusan menolak atau gagal menolak HO pada uji F bisa dilakukan dengan membandingkan antara nilai p-value dengan tingkat signifikasi yang dipilih. Jika nilai p-value lebih kecil yang dipilih, maka kita menolak HO. Jika nilai p-value lebih besar yang dipilih, maka gagal menolak HO. Nilai p-value 0,0000, lihat kolom signifikan lebih kecil dari 0,055% sehingga menolak hipotesis nol. Uji signifikasi variabel independen dengan uji T. Uji T digunakan uji signifikasi pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel independen. Prosedur uji T. Uji hipotesis satu sisi positif. HO sama dengan B1 sama dengan 0. HO sama dengan B1 lebih besar daripada 0. Uji hipotesis satu sisi negatif. HA0 sama dengan B1 sama dengan 0. HA sama dengan B1 lebih kecil daripada 0. Uji hipotesis dua sisi. HO sama dengan B1 sama dengan 0. HA sama dengan B1 kotak 0. Nilai T kritis dari tabel distribusi pada kotak dan degree of freedom sebesar N min K, di mana N sama dengan jumlah observasi dan K sama dengan jumlah parameter estimasi. Nilai T hitung dicari dengan formula sebagai berikut. Membuat keputusan. Jika nilai T hitung absolut lebih besar daripada nilai T kritis, maka menolak HO. Jika nilai T hitung absolut lebih kecil daripada nilai kritis, maka gagal menolak HO. Nilai probabilitas di dalam signifikasi variabel independen. Kotak adalah probabilitas menolak hipotesis yang benar. Semakin kecil kotak, berarti semakin kecil probabilitas menolak hipotesis yang benar. Kotak biasanya ditentukan sebesar 1%, 5%, dan maksimum 10%. Nilai p-value adalah probabilitas pada tingkat signifikansi yang tepat berkaitan dengan sebesarnya nilai kotak yang sebenarnya. Jika p-value lebih kecil daripada nilai kotak, maka kita menolak hipotesis nol. Jika p-value lebih besar dari nilai kotak, maka kita gagal menolak hipotesis nol. Kembali ke contoh regresi berguna tentang pengaruh harga dan pengeluaran iklan dan terhadap volume penjualan komputer. A. Buatlah hipotesis pengaruh harga dan pengeluaran iklan terhadap penjualan. B. Ujilah dengan uji T. Apakah variabel harga pengeluaran iklan berpengaruh terhadap penjualan komputer dengan tingkat signifikasi atau persen. Yang C. Ujilah apakah variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh terhadap penjualan komputer dengan menggunakan evaluasi nilai p-value. Variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh negatif dan positif terhadap penjualan komputer. Evaluasi pengaruh variabel harga terhadap penjualan. HO sama dengan B1 sama dengan 0. HA sama dengan B1 lebih kecil daripada 0. T kritis dengan kotak sama dengan 1% dan DFN K min K sama dengan 17 pada uji satu sisi sebesar 2,567. T hitung sama dengan 7,360 per 2,069 sama dengan min 3,557. T hitung absolut 3,557 lebih besar daripada T kritis 2,567 sehingga menolak HO. Kesimpulannya, harga berpengaruh negatif signifikan terhadap volume penjualan. Evaluasi penjualan. Evaluasi penjualan variabel pengeluaran iklan terhadap penjualan. HO sama dengan B1 sama dengan 0. HA sama dengan B1 lebih besar daripada 0. T kritis dengan cos 1 dan DFNK sama dengan 17 pada uji satu sisi sebesar 2,567. Kesimpulannya, pengeluaran iklan berpengaruh positif signifikan terhadap volume penjualan. Evaluasi pengaruh variabel di independen dengan p-value. Setiap program komputer memberi informasi nilai p-value, koefisien regresi. Nilai p-value ditunjukkan pada kolom sig di program SPSS. Nilai ini merupakan nilai uji dua sisi, sedangkan satu sisi maka harus dibagi dua. Evaluasi pengaruh variabel harga terhadap penjualan. Nilai koefisien harga sebesar 0,0002 per 2 sama dengan 0,001 sehingga menolak HO. Artinya, harga berpengaruh negatif terhadap penjualan komputer. Evaluasi pengaruh variabel pengeluaran iklan terhadap penjualan. Nilai koefisien 0,0025 lebih kecil daripada 0,01 sehingga menolak HO. Artinya, pengeluaran iklan berpengaruh positif terhadap penjualan komputer. Variabel independen kualitatif. Ada dua jenis variabel di dalam regresi, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif.
Variabel dilaporkan dalam bentuk angka numerik disebut variabel kuantitatif seperti volume penjualan, pengeluaran iklan. Variabel dilaporkan dalam bentuk atribut bukan angka numerik disebut dengan variabel kualitatif. Misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan. Variabel kualitatif harus dikuantitatifkan dengan teknik variabel dummy, yaitu memberi nilai 1 untuk yang punya atribut atau 0 untuk yang tidak punya atribut. Pada kasus regresi sebelumnya, apakah pemberian diskon yang diberikan oleh toko komputer mempengaruhi penjualan komputer? Toko yang memberi diskon mampu menjual lebih banyak komputer sehingga diberi angka 1 dan 0 diberikan kepada toko yang tidak memberikan diskon. Modelnya bersamaan regresi sebagai berikut. Y1 sama dengan BO tambah B1 tambah B2 tambah B3 tambah E. Y sama dengan penjualan komputer, harga juta, X2 pengeluaran iklan, dan D1 diskon. 1 untuk toko yang memberi diskon dan 0 untuk toko yang tidak memberi diskon. Apakah variabel harga, pengeluaran, iklan, dan diskon berpengaruh terhadap penjualan komputer secara individual dengan kota sama dengan 5%? Interpretasikan hasil regresi berdasarkan koefisien regresi untuk variabel harga dan pengeluaran iklan. Jika diskon berpengaruh terhadap penjualan, bagaimana artinya koefisien regresi variabel dummy diskon tersebut? Koefisien B1 sama dengan min 13,380. Berarti jika harga naik turun sebesar 1 juta, maka penjualan naik turun sebesar 13,380 juta dengan asumsi faktor pengeluaran iklan dan diskon tetap. Koefisien B2 sama dengan 4,835. Berarti jika pengeluaran iklan naik turun sebesar 1 juta, maka penjualan naik turun sebesar 4,835 juta dengan asumsi faktor harga dan diskon tetap. Nilai koefisien B3 sama dengan 8,118. Nilai koefisien diskon sebesar 8,118 ingin akan berubah terhadap nilai intercept keduanya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan 1,108 min 13,380 X1 tambah 4,835 X2 untuk toko tanpa diskon. Y sama dengan 149,136 min 13,380 X1 sama tambah 4,835 X2 untuk toko pemberi diskon. Uji asumsi OLS. Metode OLS menghasilkan estimator yang tidak biasa, linear, dan efisien. Blue. Asumsi-asumsi tersebut berkaitan dengan residual, yaitu heterodasitas, autokorelasi, normalitas. Heteroskedastistas. Asumsi residual mempunyai varian konstan, homoskedastistas. Skediagram residual dan nilai prediksi untuk mengecek heterodatisitas. Jika tidak ada pola hubungan antara residual dan nilai prediksi, maka homoskedastistas, dan jika sebaliknya maka heteroskedastistas. Autokorelasi. Asumsi residual tidak saling berhubungan, tidak ada autokorelasi. Metode turbin Waston. Metode untuk mengecek autokorelasi. Normalitas. Asumsi residual didistribusikan mengikuti distribusi normal. Histogram residual digunakan untuk melihat normalitas residual. Jika historika mendekati kurva distribusi normal, maka residual berdistribusi normal, dan jika sebaliknya tidak berdistribusi normal. Ki min Ki plot antara standar normal data dan standar normal. Populasi juga bisa digunakan melihat normalitas. Jika ada hubungan linear antara keduanya, maka mempunyai distribusi normal, dan jika sebaliknya maka tidak distribusi normal. Kembali ke kasus regresi pengaruh harga, iklan, dan diskon terhadap penjualan dari 20 toko. Ujilah apakah residual dari model regresi homoskedasitisitas tidak ada autokorelasi dan berdistribusi normal. Pola hubungan antara nilai prediksi variabel dipendek dengan residualnya menyebar sehingga tidak membentuk hubungan linear maupun non-linear dengan nilai prediksi variabel dependen. Dengan demikian residualnya bersifat homoskedasitisitas bukan heterodasitas. Nilai turbin Watson sama dengan 1,678. Nilai kritis pada kota sama dengan 5%, dengan K sama dengan 3. Jumlah variabel independen dan N sama dengan 20. Untuk D1 sama dengan 0,998 dan DU sama dengan 1,676. Nilai 1,678 terletak antara DU dan 4.
min DO sehingga tidak ada korelasi antara residual atau tidak ada masalah autokorelasi. Berdasarkan histogram, residual menyerupai kurva distribusi normal dan berdasarkan Q, min Q plot menunjukkan nilai Q, min Q plotnya terletak pada garis lurus. Kedua gambar tersebut menyimpulkan bahwa residualnya berdistribusi normal. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.